Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rahandono, NIM D400190055 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik. Untuk materi yang pertama yaitu motor sinkron. Prinsip kerja dari motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip kecepatan sinkron. Motor sinkron bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Di bawah ini merupakan gambar dari kerangka motor sinkron dan konstruksi motor sinkron. Kedua, komponen utama dan rumus perhitungan motor sinkron. Komponennya yang pertama yaitu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua yaitu stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor sinkron ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan dengan persamaan matematis berikut. Ns 120 kali frekuensi dibagi P, di mana F frekuensi dari pasokan frekuensi dengan satuan Hertz dan P jumlah kutub dengan satuan Poole. Materi yang kedua yaitu motor asinkron. Prinsip kerja dari motor asinkron adalah motor listrik AC yang arus listrik pada rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet pelitan stator. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fase yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fase, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau juga disebut tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Kedua, komponen dan rumus perhitungan motor asinkron. Konstruksi dari motor asinkron atau motor induksi pada dasarnya yang mempunyai 3 bagian. Yang pertama, stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik pada kumparan rotornya. Celah merupakan celah udara, di mana tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga yaitu rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Di bawah ini merupakan gambar dari rotor belitan, yang tengah merupakan stator dan rotor, yang ketiga paling kanan merupakan gambar dari
rotor. Perhitungan dari rumus motor asinkron untuk pencari Ns sama dengan 60 kali frekuensi kali jumlah kutub dengan satuan putaran per menit RPM, yang mana F frekuensi sumber AC dengan satuan Hertz dan P jumlah pasang kutub. Ns dan delta sing sama dengan kecepatan putaran sinkron medan magnet stator. Analisa rangkaian star delta. Rangkaian star delta digunakan untuk mengendalikan starting awal motor listrik karena memiliki daya yang cukup besar. Fungsinya untuk mengurangi arus star pada saat pertama kali motor dihidupkan. Karena perbedaan fungsi inilah star delta paling banyak digunakan pada sistem starting motor listrik. Cara kerja dari rangkaian star delta: membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat motor telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Berikut diagram start delta, dan pada bagian kanan ini merupakan skematik diagram start delta. Skematik diagram arus listrik pada gambar merupakan komponen dengan PB on, sementara PB1 adalah komponen yang digunakan untuk mematikan arus. Prinsip kerja dari gambar atau skematik diagram start delta sebagai berikut. Bila PB on dinyalakan, maka seluruh komponen K1, T1, dan K2 menyala. Komponen K1 memiliki fungsi untuk mengunci daya. Jika PB on dimatikan, maka komponen K2 dan T1 tetap menyala. Proses ini disebut dengan rangkaian start delta. T1 akan berjalan secara otomatis sesuai dengan pengaturan waktu yang sudah ditentukan pada perangkat timer. Jika perangkat timer sudah bekerja sesuai dengan target yang sudah diatur, maka tombol T1 akan menyala, K2 mati, dan K3 hidup. Proses inilah yang disebut dengan rangkaian delta. Contoh soal: motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt, dan arus 30 ampere dan Koski 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan: A. Hitung daya input. B. Efisiensi motor dan losses motor. C. Putaran motor dan slip yang terjadi. Diketahui Pout atau daya outputnya 10 kW, Koski 0,75, dan putaran N sama dengan 1460, tegangan 500 volt, frekuensi 50 Hz, R2 1 ohm, arus 30 ampere, dan jumlah kutub 4 pasang kutub, dan X2 4 ohm. Penyelesaiannya: untuk mencari hitung daya input, P input V kali tegangan kali arus kali Koski 500 kali 30 kali 0,75 sama dengan 11.250 sama dengan 11,25 kW. Mencari efisiensi motor.
Daya output dibagi daya input dikali 100%. 10 kW dibagi 11,25 kali 100% sama dengan 88,88%. Losses motornya daya input dikurangi daya output. 11,25 dikurangi 10 sama dengan 1,25 watt. Untuk putaran motor dan slip yang terjadi, Ns sama dengan 120 kali frekuensi dibagi jumlah pasang kutub. 120 kali 50 dibagi 4 sama dengan 1500 rpm. Penggunaan motor industri. Jenisnya yang pertama motor servo. Motor servo digunakan untuk perpindahan mekanis posisi atau gerak pergerakan yang presisi, berbasis pada pengendalian input dan sinyal output umpan balik yang membutuhkan pengendalian yang ketat, stabil dan sistemnya loop tertutup. Motor servo digunakan pada alat mesin servo dan penggerak aktuator pada robot. Yang kedua yaitu motor penggerak extruder. Fungsi pengendalian extruder dan motor adalah menyediakan energi untuk mengkompres skrup. Motor DC adalah penggerak extruder yang paling populer karena biaya yang rendah dan fleksibilitasnya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.